Indrawati dan kawan-kawan, monitoring adalah program atau proyek yang mencakup kegiatan mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi atau lebih secara akurat dan sistematis sehingga dimungkinkannya dilakukan tindakan koreksi terhadap kesempurnaan program atau proyek selanjutnya. Dan pengertian controlling sendiri adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan. Tujuan monitoring sendiri yaitu yang pertama memantau proses dan perkembangan kinerja karyawan, yang kedua mengidentifikasi masalah dan kesenjangan yang telah ditetapkan dalam work plan, yang ketiga mengatasi masalah yang teridentifikasi dan mengantisipasi dampak dari permasalahan. Tujuan controlling yang pertama memelihara performance alias kinerja agar proses yang dilakukan dapat mencapai tujuan sesuai target. Yang kedua, memastikan bahwa kualitas masukan cukup tinggi untuk mencegah masalah-masalah ketika organisasi melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Dalam tahapan monitoring ada 3, yaitu tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, yang ketiga tahapan pelaporan. Tahapan controlling ada 4, yaitu yang pertama menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi, yang kedua mengukur prestasi, yang ketiga membandingkan prestasi berdasarkan standar, yang keempat mengambil tindakan perbaikan. Di sini ada prinsip monitoring. Yang pertama, monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi. Yang ketiga, monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Yang keempat, monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Selanjutnya ada prinsip controlling. Yang pertama, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, dapat mereflektir pola organisasi. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, dapat dimengerti. Yang keenam, dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Yang selanjutnya, jenis monitoring ada 2, yaitu internal dan eksternal. Dan yang terakhir, jenis controlling ada 3, yaitu yang pertama pengendalian pendahuluan, yang kedua pengendalian bersamaan, yang ketiga pengendalian umpan balik. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.